Jaya 2 Surabaya. Dan ini teman saya Muhammad. Hai teman-teman. Hari ini kami akan memberikan sebuah cerita baik yang berjudul Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60-82. Pada suatu hari, Nabi Musa sedang berdakwah. Tiba-tiba ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, di antara seluruh manusia di dunia ini, siapakah yang paling pandai?" "Pastilah aku orangnya." Setelah itu Allah memberitahu Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih pandai dari Nabi Musa. Nabi Musa disuruh Allah untuk belajar darinya. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk membawa ikan dalam perjalanannya. Jika ikan tersebut hilang di suatu tempat, maka di sanalah Nabi Musa akan bertemu dengan orang tersebut. Keesokan harinya, Nabi Musa memulai perjalanannya. Tibalah Nabi Musa di bebatuan dekat pertemuan dua lautan. Tiba-tiba ikan yang dipegang Nabi Musa menghilang. Nabi Musa pun menelusuri jalan dan bertemu dengan seorang laki-laki. Ia penasaran dan bertanya ke seorang laki-laki tersebut, "Assalamualaikum, siapa engkau?" "Waalaikumsalam. Sepertinya sudah saatnya Allah mempertemukan kita sekarang. Aku Khidir." "Alhamdulillah. Bolehkah aku belajar padamu, wahai Khidir?" "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu akan dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar." "Baiklah, tapi ada satu syarat yang harus kamu patuhi. Jangan menanyakan kepadaku tentang apapun sampai aku sendiri yang menanyakan padamu." Baiklah, perjalanan mereka pun dimulai. "Lihat, ada perahu di sebelah sana. Mari kita ikut bersama mereka, wahai Musa." "Baik." Di tengah perjalanan, Nabi Musa melihat Nabi Khidir dengan kelakuan yang aneh. Nabi Khidir melubangi perahu yang sedang dinaikinya. Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Khidir dengan nada yang tinggi, "Wahai Khidir, mengapa kamu melubangi perahu ini? Sesungguhnya kamu telah berbuat kesalahan besar. Bukankah aku sudah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan bersabar denganku. Wahai Khidir, maafkan aku dan kelancanganku." Nabi Khidir memaafkan Nabi Musa. Tibalah mereka di sebuah pulau. Nabi Musa kembali mendapati perilaku aneh Nabi Khidir yang tega membunuh seorang anak kecil. "Wahai Khidir, mengapa kamu membunuh jiwa bersih? Bukan karena dia telah membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan hal yang mungkar. Bukankah aku sudah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan bersabar bersama denganku." Kesabaran Nabi Musa mulai tergoyah. Sudah 2 kali ia melanggar syarat dari Nabi Khidir. "Wahai Khidir, jika aku bertanya padamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah kamu bolehkan aku mengikutimu." "Baiklah, aku setuju saja. Itu usulan yang kamu buat sendiri." Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Nabi Khidir berhenti saat melihat sebuah rumah yang hampir roboh dan memperbaikinya. Nabi Musa yang penasaran akhirnya tidak dapat menahan kesabaran dan bertanya pada Nabi Khidir, "Apa yang kamu lakukan, wahai Khidir? Rumah itu sudah tidak layak huni.
Jika kamu mau, kamu bisa mengambil upah untuk itu. Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Apa yang barusan aku katakan? Maafkan aku, wahai Khidir. Aku akan memberitahumu alasan perbuatan yang kamu tidak bisa sabar terhadapnya. Perahu itu adalah milik orang miskin, dan aku merusak sedikit perahu itu agar selamat dari rampasan. Aku membunuh anak itu karena dia akan mendorong kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim. Di dalamnya ada harta simpanan untuk mereka. Aku melakukan itu semua karena Tuhanmu menghendakinya, dan bukanlah aku melakukan karena keinginanku sendiri. Jadi begitu, aku baru mengerti, aku harus mengakui kekuranganku, bahwa ada orang yang lebih baik dariku. Terima kasih, wahai Khidir. Satu hal yang harus kamu sadari, bahwa semua ilmu yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Jangan mudah sombong dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Baiklah, tamat. Jadi teman-teman, hikmah dari kisah ini agar kita tidak bersikap sombong atas ilmu yang kita miliki. Semua ilmu datangnya dari Allah. Mau tahu cerita lainnya? Yuk baca dan pahami Al-Quran. Sekian dari saya, kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.